Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai mukaddimah, karena tadi bapak-bapak memperkenalkan diri, tentu seperti yang sering dikatakan oleh orang-orang tua kita, tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Maka saya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Irwan Fitri, kemudian saya asli orang Mandar, Pak. Nah, saya orang Mandar. Ya. Kemudian juga orang Mandar. Oh, orang Mandar. Ya. Bapak sudah pernah lihat Quran terjemahan bahasa Mandar? Belum. Hebat ya. Ya, jadi satu-satunya Quran terjemahan dalam bahasa daerah yang dicetak di percetakan terbesar di dunia yang ada di Madinah itu Quran terjemahan bahasa Mandar. Itu lewat jasanya Pak Bardi Lopa ketika beliau jadi dalam apa? Tahun 99. Penterjemahnya masih hidup, masih muda, Profesor Pak Idam Khalid tinggalnya tidak jauh dari di Malangkeri sini dekat belakang sini. Profesor sekarang di bagian penelitian Departemen Agama. Saya editornya. Jadi tahun 99 saya mahasiswa baru di sana, terus datang surat dari Kedubes Babardin Lopa, itu mintanya untuk dicetak oleh WAMI. Ya, Oki, tapi Oki tidak punya percetakan. Kemudian dialihkan ke Madinah oleh kerajaan Saudi. Waktu itu dikirim juz 30. Kemudian pihak percetakan tidak mau mencetak begitu saja, harus ada orang yang berikan rekomendasi. Ketemu dengan saya. Nah, alhamdulillah saya merekomendasikan bahwa ini insya Allah sudah bagus terjemahannya. Akhirnya ketika saya pulang, diminta oleh pihak percetakan cari orangnya, siapa penterjemahnya ini, ya, di mana tinggal, siapa tahu dia sudah menterjemah lengkap 30 juz. Alhamdulillah ketemu. Lama cari, alhamdulillah ketemu. Setelah lama kenalan, ternyata masih keluarga saya. Masih keluarga. Mertuanya itu Pak Rahman Halim, Prof. Rahman Halim yang mantan Kakande Pak Sulsel. Ya, sudah meninggal beliau. Ya. Itu kira-kira S1 saya pertama di UMI. Saya Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab. Terus dapat beasiswa dari Pak Basalama, almarhum. Almarhum. Tapi sampai di sana S1 lagi. Alhamdulillah S1 di sana, kemudian S2 S3 saya selesai di UIN. Ya. Baik. Kita pelajari surah Yusuf, surah ke-12 dalam Al-Quran. Sebagai mukaddimahnya, dan mungkin kenanya pasti cuma mukaddimahnya ini, nanti inti ayat-ayatnya nanti kita pelajari. Yang pertama sebagai mukaddimahnya, Bapak saudara sekalian, bahwa satu-satunya kisah dalam Al-Quran yang selesai dalam satu surah cuma kisah Yusuf yang diceritakan di surah Yusuf. Ya. Adapun kisah-kisah yang lain dalam Al-Quran itu tidak selesai. Dia selalu loncat-loncat. Ya. Itulah sebabnya nanti di awal-awal surah Yusuf Allah mengatakan, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu sebaik-baik kisah. Nah, hikmahnya kenapa dinamakan sebaik-baik kisah? Sebab kisah Yusuf diceritakan sejak awal ayat sampai akhir ayat dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf diceritakan sejak kecil sampai kemudian ya menjadi pembesar ya di Mesir waktu itu. Itu mukaddimah pertama. Mukaddimah kedua, bahwa surah Yusuf ini, Bapak saudara sekalian, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berita gembira. Istilah lainnya pelipur lara.
untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu mengalami dakwah yang berat beliau hadapi dalam misi dakwah kepada umat manusia. Maka turunlah surah Yusuf yang intinya menceritakan kepada Rasulullah bahwa kesulitan yang kau hadapi itu kau bukan orang pertama yang mengalami itu. Ada orang sebelum kamu yang pernah mengalami kesulitan-kesulitan. Ini pelajaran penting untuk terutama anak-anak muda bahwa tidak usah terlalu khawatir menjalankan kehidupan ini. Ya, kalau ada kesulitan, kau bukan orang pertama yang mengalami kesulitan hidupnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, biasa dengan Bapak Ibu, Bapak sekalian, bahwa surah Yusuf adalah surah yang menyebut nama orang. Ya. Di dalam Al-Quran ada beberapa orang yang disebut namanya sebagai ditempatkan sebagai nama surah dalam Al-Quran. Dan Yusuf ini adalah nama ke-1, 2, 3, 4. Nama keempat dalam Al-Quran yang disebut namanya, tapi dia nama ketiga sebagai surah. Jadi surah pertama yang menyebut nama orang adalah surah Yunus, surah ke-10, kemudian surah ke-11 Hud, kemudian loncat ya 10, 11, 12. 10, 11, 12 itu adalah Yusuf. Jadi 3 orang langsung disebut namanya dalam Al-Quran dan ditempatkan sebagai nama surah dalam Al-Quran. Itu artinya bahwa secara umum kalau Allah menyebut satu nama dalam Al-Quran memberikan beberapa kemungkinan. Yang pertama, nama itu adalah makhluk yang mulia. Jadi kalau ada nama disebut, itu makhluk yang mulia. Yang kedua, bisa saja dia bukan makhluk yang mulia, tetapi dia memiliki urgensi. Ada kepentingan atau manfaat yang banyak dengan menceritakannya. Seperti iblis disebut, tapi bukan berarti dia mulia. Tapi dia memiliki urgensi yang dengannya kita bisa mendapatkan pelajaran dalam kehidupan ini. Ya, jadi tidak semua yang ada disebutkan dalam Al-Quran itu baik, bukan. Tapi dia memiliki urgensi ya dalam kehidupan. Cuma tentu sedikit revisi, jangan sampai mentang-mentang nama itu ada dalam Al-Quran, kemudian dijadikan nama untuk anak dan keturunan kita. Itu kurang pas. Ya, seperti yang banyak kita dengarkan, kisah ada orang namanya katanya Tony. Kok kamu namanya Tony sih? Kamu kan Muslim. Bapak kamu kiai, kok namanya Tony? Nah, enggak lah, ini nama saya bukan nama sembarangan. Nah, ini ngambilnya dari Al-Quran. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu tidak benar. Apalagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran. Dia cuma perintah. Dalam surah, kira-kira di surah Al-An'am atau surah yang lain, Allah berfirman, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim tidak ada dalam Al-Qur'an. Dia bukan ayat. Baik. Banyak maka di mana, Pak? Nanti ditegur saja saya ya, kapan berhentinya. Baik. Ya. Kemudian Yusuf sendiri, Yusuf. Nama Yusuf itu asal kata Yusuf itu dari kalimat asaf. Alif, sin, fa. Asaf. Yang berarti yang mendapatkan banyak kesulitan hidup. Jadi Yusuf itu asal katanya asaf yang akan memberikan nanti pelajaran bahwa orang-orang ini akan banyak mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Tapi umumnya orang yang bernama Yusuf itu jadi orang besar di kemudian hari. Sekarang kita ingat-ingat nama-nama Yusuf di negeri kita ini. Coba yang dari Sulawesi Selatan saja dulu, Pak Yusuf Kalla. Sebelumnya ulama kita, Syekh Yusuf. Nah, ya kan? Satu lagi Pak, orang Sulawesi. Jenderal Yusuf. Satu lagi Pak, masih ada. Yusuf Habibi. Ada lagi jenderal. Yusuf Manggawaran. Berarti 5 Pak. Iya. Yusuf Habibi bapaknya orang Gorontalo, tapi dia besarnya di Parepare. Ibunya Jawa. Jadi
Yusuf itu memang nama yang baik sebenarnya. Kemudian tentang Nabi Yusuf, suatu saat ada seseorang dari sahabat Nabi datang menghadap Nabi SAW dan mengatakan, Man atqan nas, siapa manusia yang paling bertakwa? Nabi bilang, ahsanuhum khuluqa, manusia yang paling bertakwa adalah yang paling baik akhlaknya. Sahabat itu bilang, tabi Nabi, bukan itu yang saya maksud. Saya mau nama orang. Siapa manusia yang paling bertakwa di muka bumi ini, yang pernah ada di muka bumi? Nabi itu, dan di sini bentuk ketawaduannya Nabi kita. Nabi tidak sebut dirinya. Nabi bilang, manusia yang paling bertakwa adalah Yusuf. Kenapa bisa begitu? Rasulullah menyambung. Yusuf karimun, ibnu karimin, ibnu ibni karimin, ibnu ibni ibni karimin. Yusuf itu adalah manusia mulia, anak dari orang mulia, cucu dari orang mulia, cicit dari orang mulia. Dalam riwayat yang lain, Nabi bilang, Yusuf nabiyun, ibnu nabiyin, ibnu ibni nabiyin, ibnu ibni ibni nabiyin. Yusuf itu adalah nabi, anak dari seorang nabi, cucu dari seorang nabi, cicit dari seorang nabi. Nah, itu kehebatannya Yusuf. Kita urut. Yusuf, nama bapaknya adalah Yakub. Yakub nabi. Nama bapaknya Yakub Ishak. Ishak nabi. Nama buyutnya Yusuf Ibrahim. Jadi 4 dia. Dia 4. Kalau Ismail di sebelah Pak. Ismail dia dari Ibrahim, Ismail langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya Rasulullah dan hebatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi seperti itu. Ini biasanya anak muda suka. Ya. Yusuf adalah atau saya buatkan kalimat lain. Bapak, saudara sekalian, ketampanan dan kecantikan itu ternyata memang bertingkat-tingkat, Pak. Jadi kalau orang bilang cantik itu relatif, itu tingkatan di bawah. Ada tampan dan cantik yang luar biasa. Jadi ada, Pak, kalau istilah hadis itu ada namanya muttafaq alaih, disepakati. Maka ada ketampanan, ada kecantikan yang muttafaq alaih. Yusuf adalah manusia yang ketampanannya disepakati, Pak. Tidak ada kejelekannya. Jadi Yusuf itu manusia yang ketampanannya muttafaq alaih. Seperti hadis disepakati Bukhari dan Muslim. Seperti itu. Dalilnya, jadi sekarang anak muda sekarang kalau dikasih materi, minta dasar argumentasinya apa? Kita datangkan. Jadi peristiwa Yusuf alaihissalam ketika jadi masih anak anak angkat dari pembesar itu, yang istrinya bernama Zulaikha, yang ingin menggoda Yusuf alaihissalam, yang kemudian kisah itu didengar oleh orang-orang di luar, bahwa kenapa bisa ada wanita ningrat jatuh hati kepada anak angkatnya. Marahlah sang Zulaikha ini. Dia bilang, kalau begitu kumpullah kalian semua, kalian akan tahu bagaimana kehebatan Yusuf sehingga saya bisa jatuh cinta sama dia. Dia bukan manusia biasa. Betul, ketika sudah kumpul semua ini, kita tahu kisahnya, kumpul wanita-wanita ningrat ini dikasih jeruk, semacam jeruk dengan pisau, disuruhlah datang Yusuf. Dia bilang, Yusuf, ukhruj, keluarlah, perlihatkan wajahmu. Apa yang terjadi? Semua wanita-wanita ini itu tidak sadar memotong jeruk sampai kena tangan mereka karena terpesona. Kalau bahasa Makassar itu lebih kena kayaknya, terkejannang. Dia terkejannang melihat ketampanan Nabi Yusuf. Sampai apa mereka bilang? Ma hada basharan, in hada malakun karim. Ini bukan manusia ini. Ini bukan manusia. Ini malaikat ini. Artinya apa?
tidak ada di antara mereka yang melihat celah dari wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Kan biasa Pak, orang bilang, oh, ini cantik sebenarnya tapi PC. Ini sebenarnya tampan tapi keningnya terlalu tipis dan seterusnya. Tapi Yusuf semua bersepakat bahwa begitulah hebatnya wajahnya. Sampai Imam Al-Qurtubi dalam tafsir menyebut bahwa ketampanan Nabi Yusuf itu setengah. Disebutkan dalam riwayat, Imam Al-Qurtubi mengatakan utia nisfal jamal. Nabi Yusuf itu diberi setengah ketampanan. Yang hanya saja ulama menjelaskan berbeda pendapat. Setengah ketampanan itu maksudnya setengah ketampanan siapa? Apakah setengah ketampanan dunia atau setengah ketampanan Adam? Sebab manusia yang paling tampan adalah Adam alaihissalam. Ya. Jadi setengah ketampanannya Adam atau memang wajahnya Yusuf itu setengah ketampanan dunia. Itu laki-laki Pak, yang tampannya seperti itu. Ada perempuan yang ketampanannya hebat? Ada. Yaitu istri pertama Ibrahim, Siti Sarah. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa utiyat sudusul jamal. Istrinya Ibrahim, istri pertamanya Siti Sarah itu kecantikannya 1/6 kecantikan dunia. Kira-kira bagaimana itu kalau kita laki-laki lihat begitu Pak? Kelepak-kelepek itu. Itulah kehebatan Yusuf alaihissalam. Nah, nanti insya Allah ke depan kita belajar satu persatu ayat-ayatnya, dan banyak sekali pelajaran dalam surah Yusuf ini yang perlu memang kita, kalau kita ini Pak, alhamdulillah bapak-bapak ini rata-rata kan pengurus masjid. Saya biasa ngobrol-ngobrol dengan pengurus masjid dekat rumah. Dia bilang, pekerjaan yang paling indah, paling baik sebenarnya itu Pak, kalau kita sudah tua-tua yang begini, ngurus masjid saja. Jadi pengurus masjid, kita punya banyak kesempatan untuk duduk di masjid, ya, sandar-sandar di masjid. Enak Pak, sandar di masjid, enak sekali itu Pak. Ya. Dan sandar-sandar begini Pak, di tiang-tiang atau di tembok, ini bukan pekerjaan orang biasa. Ini pertama dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian Rasulullah itu senang sekali, ya, sandar-sandar di dinding Ka'bah. Ya, nanti kalau Bapak hampir tidak pernah ada yang sebutkan ini Pak, peristiwa Isra Mi'raj. Nabi itu kan naik sampai ke langit ke-7, lalu melewati sampai ke Sidratul Muntaha. Di langit ke-7 kan ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu, ya, didapati oleh Rasulullah ketika masuk, ketika ketuk pintu, lalu disambut oleh Ibrahim. Itu sebelumnya Ibrahim sandar-sandar di Baitul Ma'mur. Jadi kalau di bumi ini ada namanya Ka'bah, di atas itu ada namanya Baitul Ma'mur. Ibrahim selalu sandar-sandar. Dan ini sandar-sandar ini Pak, ini salah satu kiat atau cara untuk melepaskan penat. Melepaskan kalau ada orang yang stres-stres, datang saja di masjid, sandar-sandar di masjid. Betul Pak? Itu makanya saya Pak, kalau ceramah itu lalu ada yang sandar-sandar di masjid, biar saja, itu baik itu. Baik, itu enak itu. Enak Pak? Enak Pak, enak sekali. Enak itu Pak, iya. Ya. Ya, seperti itu. Jadi ada buku namanya Ardul Unf, tapi tidak pernah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu saya lupa imam siapa yang menulisnya. Itu menulis menjelaskan hikmah perjalanan Nabi sebelum sampai ke Sidratul Muntaha, melewati beberapa langit. Itu kan 7 langit ditemui. Beliau menemui 8 nabi di 7 langit, karena ada satu langit di mana Rasulullah menemui 2 orang. Yaitu di situ adalah ada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ya, di situ penjelasannya. Nanti insya Allah ke depan kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, silakan.